Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Nuripana. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 6. Mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Nuriza Dora M. Hum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian kualitatif. Nah, sebelumnya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di dalam penelitian merupakan instrumen kunci. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Sugiono, beliau dalam metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif yang disebut dengan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, langsung saja saya masuk ke karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada desain. Yang terbagi itu ada antara lain adalah umum, fleksibel, lalu ada berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Lalu yang kedua itu ada tujuan. Nah, yang terbagi yang pertama itu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Nah, yang B itu menemukan teori, dan yang C itu menggambarkan realitas yang kompleks. Lalu yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data itu terdapat yang pertama itu ada partisipan observation, lalu ada independent interview, lalu ada dokumentasi, lalu yang terakhir itu ada triangulasi. Nah, yang keempat itu ada instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian itu terdapat yang pertama itu ada penelitian sebagai instrumen atau human instrument, lalu ada menggunakan buku catatan atau tape recorder. Yang kelima itu ada data. Nah, di dalam data itu terdapat deskriptif, kualitatif, lalu yang kedua itu ada dokumentasi pribadi berupa catatan lapangan, ucapan dan tindakan, respon dan dokumentasi. Lalu yang keenam itu ada sampel dan sumber data selama proses penelitian. Nah, yang ketujuh ada analisis. Di dalam analisis itu terdapat yang karakteristiknya yaitu terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Lalu ada induktif, lalu ada mencari pola, model, tema, dan teori. Nah, yang kedelapan itu ada hubungan dengan responden. Nah, yang di dalam hubungan responden itu terdapat yang pertama itu ada empati, akrab, supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Lalu yang kedua itu ada kedudukan sama bahkan sebagai guru atau konsultan. Nah, yang ketiga itu ada jangka lama sampai dengan jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Nah, yang kesembilan itu adalah usulan desain. Di dalam usulan desain itu terdapat singkat, umum, bersifat sementara. Yang kedua ada literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Lalu yang kedua itu ada yang C itu ada proses bersifat umum. Nah, yang D itu masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Nah, yang kelima itu tidak dirumuskan hipotesis karena akan menemukan hipotesis diperoleh dari awal penelitian tersebut. Lalu yang 6 itu fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh dan awal dari lapangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.